langsung saja saya akan merangkum dari bab 7 dan bab 8 mengenai peradaban Islam di Spanyol dan peradaban Islam Fatimiyah di Mesir. Peradaban Islam di Spanyol. Islam memiliki peran penting dalam sejarah Spanyol. Pada abad ke-8, umat Islam berhasil menaklukkan Spanyol dan mendirikan kekhalifahan di Andalusia. Selama hampir 8 abad, peradaban Islam berkembang pesat di Spanyol dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Eropa, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pada abad ke-15, kekuasaan Islam di Spanyol itu mulai tergoyahkan akibat serangan pasukan Kristen. Pada tahun 1492, pasukan Kristen berhasil merebut Granada atau kota terakhir yang dikuasai oleh umat Islam di Spanyol. Meskipun demikian, Islam tetap bertahan di Spanyol hingga saat ini, dengan lebih dari 1 juta Muslim yang tinggal di negara tersebut. Adapun periodisasi Daulah Umayyah di Spanyol. Periode pertama mulai dari 710 sampai 755 Masehi, periode kedua 756 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 1012 Masehi, periode keempat 1010 sampai 1492 Masehi. Adapun kemajuan peradaban di Andalusia Spanyol, yang pertama itu perkembangan ekonomi, yang kedua kemajuan intelektual dan ilmu agama. Contohnya ilmu filsafat, sejarah, bahasa sastra dan musik, sains, fikih, dan kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Adapun lembaga pendidikan yang berkembang, yang pertama itu kutab, madrasah, perguruan tinggi, dan perpustakaan sebagai sarana pendukung. Adapun kemunduran Islam di Spanyol, perkembangan Islam di Spanyol itu mengalami kemunduran setelah masa kejayaannya. Pada abad ke-11, peradaban Islam di Spanyol itu mulai goyah akibat serangan pasukan Kristen. Kemunduran ini juga dipengaruhi oleh perubahan struktur politik setelah wafatnya Khalifah Al-Hakam II pada abad ke-15. Kekuasaan Islam di Spanyol itu benar-benar berakhir setelah jatuhnya Granada, kota terakhir yang dikuasai oleh umat Islam. Kemunduran ini membawa kepada hancurnya Islam di Spanyol, bahkan sampai kepada tragedi pembantaian dan pengusiran secara paksa umat Islam oleh penguasa Kristen. Meskipun demikian, Islam tetap bertahan di Spanyol hingga saat ini. Dengan lebih dari 1 juta Muslim yang tinggal di negara tersebut. Selanjutnya beralih ke bab 8, dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa di Mesir dan sekitarnya itu dari tahun 909 hingga 1171. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Mahdi Billah yang mengklaim melalui keturunan dari Nabi Muhammad dari jalur Fatimah Az-Zahra dan suaminya, Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah memiliki 3 ibu kota, yaitu Rokodah, Al-Mahdiyah, dan Kairo, dan dipimpin oleh 14 khalifah selama 262 tahun. Dinasti ini dikenal sebagai dinasti Syiah Ismaili dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. Namun, dinasti ini juga dikenal karena kontroversi dan konflik internal yang sering terjadi, serta dianggap sebagai dinasti yang ekstrim karena mengandung banyak unsur bid'ah, penipuan, dan pembunuhan. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran pada abad ke-12 dan ke-13 akibat serangan pasukan salib Kristen dan serangan Mongol. Adapun beberapa kemajuan di berbagai bidang pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama itu bidang politik dan pemerintahan. Kedua, pemikiran dan filsafat. Yang ketiga, pendidikan dan iptek. Yang keempat itu ekonomi. Yang kelima itu sosial. Dan keenam itu pemahaman agama.
Adapun faktor-faktor runtuhnya Kekhalifan Fatimiyah itu disebabkan antara lain, yang pertama itu kebijakan dinasti Fatimiyah yang secara tegas memaksa masyarakat Sunni Mesir untuk menerima dan mengakui ajaran Syiah. Yang kedua itu pengawasan terhadap wilayah Fatimiyah melemah. Yang ketiga, peran khalifah yang tidak berfungsi secara keseluruhan. Yang keempat, konflik di kalangan militer. Yang keenam, kerusuhan terjadi di Mesir dan sekitarnya. Yang keenam itu lemahnya perekonomian warga dan negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas. Selanjutnya pemateri Della Kartika Sari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dinasti Al-Murabbitun dan Al-Muwahhidun. Dinasti Al-Murabbitun ini didirikan oleh Abdullah bin Yasin, yaitu seorang ulama besar bermazhab Maliki dari Maroko Utara. Ia mendirikan sebuah tempat peribadatan dan pengajian yang disebut ribat, dan dari disinilah muncul istilah Al-Murabbitun, yaitu gerakan dakwah agama yang dipimpin kemudian bergeser menjadi gerakan politik, dan mereka melakukan penyerangan terhadap suku barbar lainnya yang dianggap sesat. Adapun ibu kota kekuasaan mereka dipindahkan ke Marrakesh pada tahun 1070 Masehi. Itu tadi dinasti Murabitun. Dan selanjutnya kita masuk pada dinasti Al-Muwahhidun. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Tumar yang berasal dari suku bangsa Masmuda di Pegunungan Atlas. Ia mengumumkan dirinya sebagai khalifah sekaligus mahdi dan menentang segala bentuk permainan yang melelaikan. Gerakan ini menuduh Raja Murabbitun menyimpang dari agama Islam dan menjauhi sunnah Rasul. Setelah kematian Ibnu Tumar pada tahun 1130 Masehi, gerakan ini dipimpin oleh Abdul Al-Mu'minin Ibnu Ali yang kemudian menghancurkan dinasti Murabbitun dan menjadikan Maroko sebagai ibu kota Muwahhidun. Kemudian dinasti Murabbitun mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Yusuf bin Tashfin. Ia memperluas kekuasaan hingga ke Fez, Tlemcen, dan Aljazair, serta membantu Al-Mu'tamid di Andalusia melawan pasukan Kristen. Yusuf juga berhasil menguasai Granada, Sevilla, dan kota-kota penting lainnya di Eropa. Selama masa kejayaannya, banyak bangunan megah dan artistik dibangun. Nah, dinasti Murabitun ini mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Ali bin Yusuf yang lebih berfokus pada bidang keagamaan. Para ulama memiliki pengaruh besar pada pemerintahan dan sikap keras terhadap non-muslim semakin meningkat. Orang-orang Yahudi Andalusia dipaksa membayar pajak tinggi dan mereka yang kurang mampu harus meninggalkan tempat tinggalnya. Dua pemimpin berikutnya, Ibrahim ibn Tashfin dan Ishak bin Tashfin, tidak mampu mempertahankan kemajuan Murabbitun. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dinasti Al-Murabbitun dan Al-Muwahhidun. Kita masuk pada bab selanjutnya yang membahas mengenai Perang Salib. Nah, Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang berlangsung selama 2 abad, dimulai sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap penaklukan Islam di Asia. Perang ini bertujuan membebaskan kota suci Yerusalem dan ditandai dengan penggunaan simbol salib oleh pasukan Kristen. Latar belakang perang ini meliputi perbedaan geografis dan budaya antara timur dan barat, gaya hidup militeristik, suku teokrati Jerman, permintaan bantuan dari Kaisar Alexius Komnesus kepada Paus Urban II, dan seruan Paus Urban II kepada orang-orang Kristen untuk merebut kembali makam suci. Motivasi untuk berpartisipasi dalam perang ini bervariasi, mulai dari keinginan untuk mendapatkan kekuasaan hingga pembebasan diri. Perang Salib ini membawa dampak penting bagi Eropa dan dunia Islam. Bagi Eropa, perang ini membuka kontak langsung dengan dunia Islam, memicu pertukaran intelektual yang berperan penting dalam munculnya Renaissance. Sementara itu, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari agama, politik, sosial, ekonomi, hingga pendidikan dan kebudayaan. Inilah penjelasan mengenai Perang Salib.
Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak yang awalnya ditawan oleh dinasti Ayyubiyah. Mereka dididik menjadi tentara dan pegawai pemerintah dan ditempatkan di tempat terpisah dari masyarakat. Dinasti ini memerintah selama 2 abad dan dibagi menjadi 2 garis kesultanan, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Turki. Mamluk Bahri yang berasal dari Kipchak, Rusia Selatan dan Kurdi ditempatkan di Pulau Arauda di Sungai Nil. Ada beberapa kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk, yaitu seperti bidang politik, pengetahuan, bidang perekonomian, bidang ilmu pengetahuan, bidang seni, dan bidang arsitektur, juga pembangunan. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Mamluk sebagian besar disebabkan oleh faktor internal. Para sultan dari Mamluk benci kurang memiliki keterampilan dalam mengelola negara dan lebih fokus pada bidang militer. Gaya hidup mewah seperti yang ditunjukkan oleh Sultan Nasir juga berkontribusi terhadap kemunduran dinasti ini. Misalnya, menghabiskan banyak uang untuk pesta perkawinan anaknya dan hobi berkuda pribadinya. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi kerajaan Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. 3 kerajaan Islam krusial diciptakan pada akhir abad 15 dan awal abad 16. Kerajaan Utsmani pada Turki, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Safawi di Persia. 3 kerajaan krusial tadi tampak lebih memusatkan pandangan mereka dalam tradisi demokratis Islam dan membentuk imperium absolut. Hampir setiap segi kehidupan umum dijalankan menggunakan ketepatan sistematis, birokratis, dan banyak sekali kerajaan mengembangkan sebuah administrasi yang rumit. Ketiga, kerajaan besar ini seperti membangkitkan kembali kejayaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Namun, kemajuan yang dicapai pada masa 3 kerajaan besar ini tidak sinkron menggunakan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kemajuan pada masa klasik jauh lebih kompleks. Di bidang intelektual, kemajuan pada zaman klasik dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam telah mulai bertaklid pada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun terdapat mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan merupakan ijtihad fil al-mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada pada batas-batas mazhab tertentu, tidak lagi ijtihad mutlak, output pemikiran bebas yang mandiri. Filsafat dipercaya bid'ah kalau pada masa klasik umat Islam maju di bidang politik, peradaban, dan kebudayaan, misalnya di bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat. Pada masa 3 kerajaan besar, kemajuan di bidang filsafat kecuali sedikit berkembang pada kerajaan Safawi, Persia, dan ilmu pengetahuan generik tidak dihasilkan lagi. Kemajuan yang bisa dibanggakan pada masa ini hanya di bidang politik, kemiliteran, dan kesenian, terutama arsitektur. Kemudian, materi Islam di Indonesia. Kebudayaan Islam berasal dari Arab dan berkembang pesat setelah Nabi Muhammad SAW mendirikan agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Kebudayaan ini mencakup berbagai aspek seperti seni, arsitektur, sastra, musik, dan filsafat yang semuanya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sejarah Islam di Indonesia dimulai sekitar abad ke-13 Masehi ketika pedagang dan ulama dari Gujarat dan Persia datang ke Sumatera. Mereka membawa agama Islam dan berdagang dengan kerajaan lokal. Salah satu kerajaan pertama yang menerima Islam adalah kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kemudian pada abad ke-15 dan ke-16, Islam itu mulai menyebar ke Jawa dan beberapa kerajaan besar seperti Demak, Mataram, dan Banten menerima Islam. Wali Songo IX, penyebar Islam di Jawa, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di pulau ini. Dan pada abad ke-17 dan ke-18, Islam menyebar ke seluruh Nusantara termasuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Penyebaran Islam di Indonesia umumnya damai dan melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan perkawinan.
Sampai saat ini, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kebudayaan Islam telah berbaur dengan budaya lokal dan menciptakan kebudayaan unik yang dikenal dengan sebagai kebudayaan Islam Nusantara.